Karena ternyata di VT-VT saya yang menjelaskan mengenai interblock, ternyata banyak juga yang tanya cetakannya, mesinnya, terutama cetakannya ya. Nah, ini desain mesin awal saya sudah lama ini. Ini proses pembuatannya. Ya, video lama ya, masih agak buram. Ini proses saya waktu itu awal-awal pertama bikin mesin. Ini sebetulnya mesin ini saya desain dan saya buat untuk orang Jepang. Namanya Masato, Mister Masato. Jadi waktu itu orang Jepang minta dibuatkan mesin untuk bisa bikin bata tahan gempa. Nah, bata tahan gempa ini nanti kayak gitu masangnya. Lalu ini generasi mesin kedua. Generasi mesin kedua ini eh, juga gagal sih sebetulnya. Waktu itu saya nyoba sama tim, sama anak buah saya ngetes. Ini ngetes yang model begini. Waktu itu saya bikin lubangnya agak besar karena saya pikir bata ini harus menghemat harganya, harus murah, biaya produksinya harus menghemat bahan, karena ini kan nanti tujuannya untuk market menengah bawah ya kan. Tetapi harus kuat, jadi ini tujuannya market menengah bawah, dapat bata interlock harga murah ya kan, dapat harga murah tapi kualitasnya lebih bagus daripada dindingnya orang kaya. Nggak tahu lah orang kaya pakai apa. Tujuannya begitu, impiannya begitu pada waktu itu, tapi ternyata gagal. Jadi ini adalah kenang-kenangan video lama yang sebetulnya mesinnya gagal, produknya juga gagal. Saya nggak sempat buka pabrik batanya. Saya waktu itu juga sudah tes berbagai macam komposisi, ya kan. Juga sudah tes kekuatannya di curing, ini ditaruh luar di curing, tapi gagal gitu. Jadi mesinnya saya buang, nggak dipakai. Batanya juga produknya gagal ya kan. Ya utamanya produknya gagal, jadi mesinnya salah kan gitu. Waktu itu juga sempat coba kayak bikin bagaimana kalau punya seperti punya orang-orang ini pakai tanah merah tanpa bakar, gagal juga. Jadi konsepnya tujuannya untuk supaya bisa jual bata murah bagi kalangan menengah bawah, murah tapi malah lebih bagus. Impian itu gagal. Tapi konsep interlocknya pada waktu itu oke, nggak ada masalah konsep interlocknya ini. Pada waktu itu kan saya juga harus coba apa betul konsep interblock ini, bukan interblock, waktu itu masih interlocking brick ya. Konsepnya apa benar sudah sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan yang saya pelajari di internet. Ternyata benar, dia ngunci semua. Kalau udah ditumpuk itu ngunci semua. Nah ini generasi ketiga mesin ini gagal juga. Ini juga sudah saya buang mesin ini, bukan dibuang ya, dibongkar, diprotoli, part-partnya yang bisa dipakai, yang nggak bisa ya dibuang udah. Mesin ini besar, ini mesin ini walaupun nggak kelihatan di video ini. Waktu itu ini cetak, ini kenang-kenangan, foto kenang-kenangan juga. Ini gagal, tetapi setidaknya dari kegagalan ini saya menemukan bahwa ternyata lubang bulat sama lubang kotak itu lebih kuat yang lubang kotak. Waktu itu saya sudah melakukan pengetesan lah, macam-macam, mulai tes kekuatannya, tes dipukul, dipaku dan lain-lain. Nah akhirnya kalau orang mau terus berpikir dan berusaha, akhirnya saya berhasil membuat interblock ini gitu.